Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan menyembah Allah kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita membawa ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Di segala situasi kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Sebab hanya Dia satu-satunya Tuhan dalam hidup kita yang memberikan hidup yang baru bagi engkau dan saya, bagi kita semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Kami datang dengan kerendahan hati, merindukan Engkau Tuhan, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu Tuhan, kami hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, satu-satunya. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hati. Dengan segenap hati kami mau nyatakan, Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus,
mengucap syukur kepadamu ya Allah. Buat apa yang telah Engkau bayar lunas di salib bagi kami. Hutang dosa kami telah dinyatakan lunas oleh Allah kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu buat keselamatan yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami dimerdekakan oleh Engkau Tuhan. Sebab itu kami berikan hidup kami untuk menyembah-Mu. Mari Engkau melawat kami Tuhan. Engkau menerima puji-pujian kami. Segala hormat kami bagi Engkau Tuhan. Dari awal hingga akhir dari ibadah ini kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan sehati kami yang siap menyembah Engkau berkata amin. Puji Tuhan. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah, kita tepuk tangan bagi Dia, sebab hanya Dia yang layak. Haleluya. Oleh darah anak domba kami memuji Engkau. Oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, haleluya. Domba, oleh kesaksian kita iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, sekarang telah tiba keselamatan darimu, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan, haleluya, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, haleluya. Domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak, mari kita bertepuk tangan bersama-sama, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kita bersyukur buat karya Allah bagi kita. Sebab itu, apa yang dapat kita lakukan? Mari kita mempersembahkan hidup kita
Mari kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang melayani Dia dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan kehadiran-Mu. Hadirat-Mu tempat terbaik bagi kami Tuhan. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan hanya ada pada-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku
Mari kita berdoa jemaat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, hari ini kami diberi kesempatan berjumpa kembali untuk menikmati firman Tuhan yang memberikan kami kebenaran, yang juga memerdekakan kami. Kami bersyukur Tuhan punya firman-Mu, sehingga di situasi yang sulit, di tengah pandemi, di tengah krisis ekonomi, di tengah pergumulan-pergumulan yang terus bertubi-tubi, kami terus diberikan kemenangan demi kemenangan. Sebab kami punya firman yang hidup yang menuntun kami, sehingga dari hari lepas hari kami mengalami kemerdekaan, seperti surga di bumi yang menyertai kami. Keperpihakan Allah yang membawa kami selalu kepada kemenangan, itu terjadi di dalam hidup kami. Kami bersyukur, sampaikan isi hatimu, buatlah kami semua mengalami Tuhan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa melayani saudara di ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul kemerdekaan seutuhnya, yang terambil dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 1. Sekali lagi saudara, Galatia pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi saya akan bacakan firman Tuhan. Saudara, coba lihat ke depan saudara, lebih lagi saudara. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, katanya. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Firman Tuhan tadi berkata saudara, sungguh-sungguh merdeka. Atau judul khotbah saya tadi, kemerdekaan seutuhnya. Itu memiliki makna saudara. Dalam bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia saudara, arti sungguh-sungguh merdeka itu bebas dari perhambaan atau penjajahan. Artinya saudara, kita sudah tidak dikuasai dengan cara orang lain, dengan cara kejahatan orang lain. Atau dikatakan di sana lepas dari tuntutan. Jika kita memiliki hutang terhadap seseorang dan kita belum membayar, tuntutan itu begitu luar biasa. Artinya kalau kita benar-benar merdeka, sungguh-sungguh merdeka, atau merdeka seutuhnya, kita sudah lunas membayar. Dalam kamus Alkitab saudara, berarti pembebasan dari status perbudakan. Perbudakan yang apa saudara? Yaitu perbudakan karena dosa yang menimbulkan kematian dalam segala hal. Hari-hari ini saudara, di tengah kesulitan-kesulitan ini saudara, banyak orang saudara mengalami artinya putus harapan. Itu adalah sebuah kematian saudara. Di tengah era yang sulit, tekanan hidup yang terus bertambah, kebutuhan-kebutuhan yang terus bertambah. Tetapi orang-orang tidak mendapatkan jawaban. Ini adalah kematian itu saudara. Dan kamus Alkitab mengajarkan kita tentang sungguh-sungguh merdeka, itu artinya kita mengalami pembebasan dari semuanya itu. Dari perbudakan dosa dan upahnya adalah kematian. Yang saya singkat saudara, istilah ini dengan kemerdekaan Yesus. Yaitu kemerdekaan secara teologi saudara, secara teologis. Nah saudara, kita akan belajar saudara arti kemerdekaan Yesus itu. Mari saudara, lihat dengan sungguh-sungguh, ini penting sekali. Kemerdekaan Yesus itu adalah saudara yang dikatakan sana pembebasan. Mari sama-sama katakan pembebasan. Orang percaya dari perbudakan dosa, serta upahnya yaitu maut atau kematian oleh karena korban Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib bagi kita itu saudara,
Dia itu menanggung seluruh beban dosa umat manusia. Ibrani 9 ayat 28 berkata, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi saudara, upah kemerdekaan itu saudara adalah keselamatan dan hidup yang kekal dengan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini penting saudara, lihat ke depan saudara. Saya mendapatkan pewahyuan bahwa upah kemerdekaan itu adalah keselamatan. Artinya setiap orang di dalam dirinya saudara, hari-hari ini, baik kita masih hidup di muka bumi ini sampai kepada kekekalan nanti, kalau hari-hari ini kita menjadi tenang karena korban Kristus di kayu salib itu adalah pusat pertukaran kita, yang miskin jadi kaya karena dia yang kaya jadi miskin karena kita, yang lemah jadi kuat karena dia yang kuat menjadi lemah karena kita. Maka ketika keselamatan itu berpindah ke dalam kita, artinya kita sudah mengalami kemerdekaan itu. Nah, bagaimana merasakan itu saudara dalam kehidupan kita? Mengalami keselamatan yang seutuhnya hari-hari ini di tengah kehidupan dunia ini yang serba semrawut saudara hari-hari ini. Bagaimana pandemi corona yang sudah tidak bisa terbendung lagi bahkan tinggal di antara kita. Bagaimana sendi-sendi ekonomi mulai goyah. Bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang terus bertambah. Bagaimana keadaan kita yang sudah di luar kendali ini. Kita bersyukur saudara hari-hari ini. Biarlah keselamatan yang diberikan Allah itu terus menyertai kita. Sebagai wujud kita orang-orang yang sudah dimerdekakan itu. Biarlah hari-hari ini engkau menerima mengalami mukjizat Tuhan itu saudara. Saya merasakan itu saudara hari-hari ini. Saya secara kehidupan sehari-hari sebagai pengusaha yang melayani saudara cukup sulit. Tapi di detik-detik saya begitu mengalami pergumulan yang begitu sangat menekan saya saudara. Hari-hari ini saya saudara, Tuhan tetap memberikan pertolongan demi pertolongan saudara. Bahkan ada sebuah lagu saudara berkata saudara, liriknya itu begini. Ketika segala sesuatu seolah-olah sirna katanya gitu. Segala sesuatu seolah-olah sudah tidak ada. Disitulah Tuhan akan menyatakan saudara, mukjizat itu menjadi warnanya saudara. Bagi orang-orang yang percaya. Ini waktunya saudara. Beberapa minggu ini saudara, Tuhan mengajarkan kepada saya, ini waktunya. Saya sedang menjadikan murid-muridku kata sudah, mengalami kelahiran baru. Di tengah kesulitan ini saudara, Tuhan merindukan kita lahir baru dengan cara yang cepat saudara. Yaitu mengalami dimensi roh, bukan dimensi daging lagi. Mengalami dimensi Allah, hidup karena tuntunan Allah, bukan karena tuntunan masa lalu kita atau budaya-budaya kita. Ini waktunya kita akan semakin giat saudara belajar tentang kebenaran firman yang menjadikan aliran-aliran hidup itu memerdekakan kita saudara. Ini Allah akan mau mempercepat. Dengan kemerdekaan ini Allah akan membawa keselamatan itu. Baik hari ini kita mengalami lahir baru di dalam daging yang terus meronta ini untuk tenang, untuk tetap kuat, untuk tetap mengalami anugerah yang baik dari Tuhan. Sampai kita kembali kepadanya, mendapatkan warisan surga itu. Nah saudara, bagaimana kita mengalami kemerdekaan ini? Respon kita di tengah-tengah kesulitan ini, apa yang harus kita lakukan? Agar kita tetap menjadi kuat, di bumi kita berkemenangan. Waktu kita mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi, sakit penyakit, Tuhan memberikan jalan keluar. Bahkan
kita mengalami yang artinya keselamatan di dalam batin kita tentang kekekalan, jaminan yang pasti. Hidup bagiku adalah Kristus, kata Paulus, dan mati keuntungan itu. Bagaimana caranya, saudara? Firman Tuhan tadi, saudara, mengajarkan kepada kita 3 hal, saudara, tentang Galatia pasal 5 ayat 1 itu. Tuhan tuntun mendapatkan 3 hal ini. Yang pertama, saudara, respon kita berpusat pada Kristus. Yang kedua, saudara, berdiri teguh. Yang ketiga, saudara, tidak lagi menggunakan kuk perhambaan itu. Nah, saudara, kita akan belajar yang pertama, saudara, berpusat pada Kristus. Berpusat pada Kristus ini, saudara, tadi malam Allah mengajarkan kepada saya tentang sikap hati, bagaimana hati kita ini, dan tindakan nyata kita ini, untuk terus mengasihi Yesus, yang akan memberikan kepada kita tuntunan dengan Roh Kudus-Nya itu, Roh kebenaran itu, untuk terus kita mengalami artinya keselamatan dalam semua bidang. Baik tuntunan ekonomi kehidupan di muka bumi sampai nanti kita kembali kepada kekekalan, saudara. Allah merindukan, saudara, hari-hari ini, biarlah Roh Kudus itu terus berbicara kepada kita, mengajar kita, saudara. Nah, kalau kita memang betul-betul dimerdekakan, saudara, maka Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 14 itu mengajari tindakan nyata kita hari-hari ini. Nah, tindakan nyata itu harus mulai mengubah riwayat manusia lama kita menjadi manusia Tuhan yang dituntun oleh Roh Kudus. Menjadi manusia yang dituntun oleh Roh Kudus. Yang pertama, Yohanes 16, 13, 14 itu berkata bahwa orang-orang yang dituntun oleh manusia, oleh Allah itu, saudara, mengalami yang pertama, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dari firman Tuhan yang diajarkan. Firman Tuhan berkata, kalau air hidup itu masuk ke dalam hidupmu, aliran-aliran air hidup itu, dia akan mengajarmu tentang kebenaran itu, saudara. Nah, hari-hari ini kita akan menyikapi, menilai segala sesuatu yang terjadi dalam kondisi keadaan kita itu dengan menanyakannya kepada Roh Kudus. Apa yang harus saya lakukan dengan situasi ini? Saya kadang-kadang, saudara, melihat keadaan saya dengan situasi ekonomi bisnis yang kayak gini. Saya bertanya, Tuhan, aku terus minta tuntunanmu supaya aku tidak berlaku salah di tengah situasi yang sulit ini. Kadang-kadang, saudara, waktu saya mulai pengen mengenakan cara-cara lama saya dengan kekerasan, saudara, Tuhan ingatkan, kalau engkau mendapatkan kekayaanmu lagi dengan kekerasan, engkau tidak mendapatkan aku. Kau mendapatkan kekayaanmu dengan caramu. Tapi lihatlah mukjizatku. Di tengah segala sesuatu sirna seolah-olah tidak pengharapan, maka dunia mukjizat adalah duniaku itu, saudara. Nah, mari, saudara, ketika saya mengalami itu, saya diam, saudara. Saya berusaha merespon karyawan-karyawan saya yang bekerja di lapangan dengan sabar. Saya doakan subuh-subuh, saudara, saya doakan. Saya SMS, biarlah kekuatan menyertaimu. Walaupun di hati saya kejut, puji Tuhan, saudara. Satu demi satu masalah ini, walaupun agak lambat, saudara, sesuai waktunya Tuhan bekerja. Tapi waktu ini tidak berhenti, tapi pertolongan demi pertolongan. Di saat yang sulit, dia tepat waktunya saya mau jatuh, diangkat kembali, saudara. Kita harus mengalami, saudara, hari-hari ini mulai sudah tidak berkata-kata lagi dengan diri kita sendiri, dengan keadaan kita. Tapi setiap firman yang menuntun kita, baik terhadap lingkungan kita, terhadap diri kita, saudara. Kalau berkati, berkati, saudara. Kalau ampuni, ampuni, saudara. Yang kedua, saudara, kita harus berani hari-hari ini mulai belajar untuk terus memuliakan Allah. 2 kata memuliakan Allah yang paling penting, saudara. Berterima kasih di saat yang sulit, berterima kasih di saat yang suka, bahkan sangat menyukakan kita, saudara. Selalu terus harus bersyukur, saudara. Bersyukur dan berterima kasih, inilah cara memuliakan Allah selama kita hidup di dalam daging ini. Bagaimana ketika keadaan-keadaan sulit kita ini, doa kita cukup singkat. Aku bersyukur kepadamu, Tuhan, karena aku berdiri di atas kerajaan yang tidak tergoncangkan.
Firman Tuhan berkata, saudara, bahwa Allah tidak akan membiarkan orang-orang benarnya itu sendirian, saudara. Tidak akan sehelai rambut pun tidak akan diizinkan jatuh, saudara. Mari saudara, waktu kelimpahan datang, waktu masalah datang, ucapan-ucapan kita cuma terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Ketika ucapan syukur itu muncul dalam mulut kita dalam keadaan sulit, terima kasih kita muncul dalam keadaan yang serba ada, kekayaan, kata mulia itu saudara, artinya kaya, penuh hormat, kemurahan, kualitas di atas rata-rata. Makanya orang-orang yang cinta Yesus itu saudara pintar-pintar, gak kayak orang dunia saudara. Karena ditaruhnya pikiran memori Tuhan itu di dalam dirinya itu saudara. Mukjizat, keajaiban dan kesempurnaan. Nah ketika itu terjadi kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ketika sulit kita bersyukur. Maka sebenarnya kita mau berkata, segala situasi yang sedang aku alami, aku sudah tidak berdiri atas diriku lagi. Tetapi Allah yang berdiri di dalam hidupku ini. Hidupku bukannya wahyu lagi. Tetapi hidupnya Yesus, wahyunya sudah tidak ada lagi. Sehingga kalau Yesus yang berjalan saudara di dalam kita saudara, dalam tuntunan kita yang berjalan karena Dia, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang ketiga saudara, terus bersaksi tentang Yesus Sang Juru Selamat kita. Dengan cara apa saudara? Menjadi contoh bagi banyak orang. Pak, bagaimana kondisiku masih seperti ini? Berubahlah saudara. Tidak ada segala sesuatu instan. Tapi hari lepas hari engkau harus mematikan dagingmu saudara. Kalau daging kita berontak saudara, belajar dilawan saudara hari-hari ini dengan kekuatan roh. Ketika kekuatan roh itu mulai muncul, itulah kesaksian yang pertama, hidup kita ini menjadi contoh saudara. Dan orang lain nanti akan melihat dan merasakan dampaknya saudara. Dan kita akan bercerita, ini semua karena Tuhan Yesus yang memberikan Roh Kudus di dalam diri saya. Saksikan itu saudara. Dan ceritakan itu kepada banyak orang. Suatu hari saudara, saya sedang di taksi. Dari Grogol menuju Cengkareng saudara bandara. Jam 3 pagi saudara. Saya mau naik pesawat jam 5.10 menuju Surabaya. Tiba-tiba saudara, yang nyupiri saya ini adalah seorang hamba Tuhan saudara. Orang yang sangat militan saudara, tapi jadi supir taksi. Saya diam waktu jam 3 itu dia telepon, Pak minta waktu sebentar. Saya masih berdoa, selesai doa saya masuk mobil Bapak. Akhirnya saya nggak ditelepon, saya turun, saya masuk mobil. Waktu saya masuk mobil, pertama kali yang muncul dari mulutnya, saya senang ketika mendengar Bapak berdoa katanya. Wah, dia bersaksi saudara kepada saya panjang lebar. Saya ini Pak, ini kepala saya, ini tubuh saya. Nanti Bapak bisa lihat semua bacokan di kepala, bacokan di sini. Karena saya mencintai Yesus Pak. Saya pulang ke Sumatera, saudara-saudara saya tidak terima. Sehingga hampir saya dibunuhnya. Dari saya mengalami begitu banyak kecelakaan sampai keluarga saya itu cinta saya. Hari ini saya tetap bersaksi tentang nama Yesus itu. Nah saudara, kalau orang sudah cinta saudara, tidak akan lagi berubah. Karena apa? Yesus yang kita cintai sudah mati bagi kita. Kalau orang sudah mau mati bagi kita itu saudara, artinya cintanya sudah enggak berbalas lagi. Jangan ragukan dia lagi saudara untuk berkorban demi dia. Amin. Mari terus saksikan itu Yesus. Kalau 3 hal ini kita sudah tidak berkata-kata dengan kekuatan kita secara manusiawi, baik dari pengetahuan dan ajaran nenek moyang kita. Tapi dari setiap firman yang sering kita baca, kita dengar dan terus kita gumuli bersama Allah. Terus kita memuliakan Allah dan terus bersaksi tentang nama Yesus. Ketika kita sudah berpusat kepada Yesus namanya saudara, percayalah hidupmu bukan engkau lagi, tetapi Allah yang berjalan di dalam dirimu. Lihatlah kemenangan demi kemenangan itu terjadi. Yang kedua ini penting saudara. Ketika Allah sudah mulai ngajar kita, respon yang kedua ini saudara, berdiri teguh saudara. Ketika Allah saudara hari-hari ini mulai hidup di dalam kita, tuntunannya kuat, ajarannya kuat. Mari kita berdiri teguh. Saya memberikan arti saudara berdiri teguh adalah sikap hati.
sebuah keputusan di dalam mata batin kita ini yang dituntun Roh Kudus. Dan tindakan nyata untuk percaya bahwa kita sudah tidak berdiri atas diri kita lagi sekarang ini, tetapi berdiri atas keperpihakan Allah yang kita percayai, itu yang sudah mati bagi kita, itu tinggal di dalam kita. Dia Allah yang maha segalanya, dia berkuasa segalanya, dia melakukan apa saja bisa dalam kebenaran. Mari kita mulai merasakan untuk percaya seutuhnya dalam hati kita kepada Allah. Roma 8 ayat 31 dan 37 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Baik dikatakan kalau ayat-ayat berikutnya, penganiayaankah, kemiskinankah, penindasankah, semua pergumulan hidup inikah, mungkin itu. Jika Allah di pihak kita, apalagi situasi yang sulit ini, corona kah, ekonomi yang sulit kah, semua pergumulan hidup kita ini, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita harus berani berkata hari-hari ini dengan keteguhan hati, hei corona, hei masalah-masalah ekonomi, Allah di pihakku. Dan firman-Nya berkata, aku lebih daripada pemenang. Ucapkan itu saudara, supaya aliran-aliran firman yang hidup itu, yang tidak berhenti berkuasa mengerjakan pekerjaannya ketika diucapkan, itu terjadi di dalam dirimu. Di ayat 37 saudara, Roma 8:37 itu, dia berkata kita lebih daripada pemenang, dari penindasan kah, dari keterpurukan dah, dari kemiskinan kah, dari semua yang terjadi. Tuhan berkata kita lebih daripada pemenang. Hanya yang jadi pokok persoalan saudara hari-hari ini, jangan ada keinginan manusia yang tanpa mengingini Allah di dalamnya. Contohnya saudara, kita ingin dibebaskan dari semua pergumulan ekonomi, tetapi hanya untuk memuaskan daging kita. Kita enggak ingat Allah. Kita pengen lulus sekolah, di tengah kesulitan ini ada orang membiayai hanya untuk sekolah tanpa melayani dengan sungguh. Ketika motivasi kita ini untuk kebutuhan daging sesaat, hanya untuk mencari upah daging, maka kalau engkau gagal hari-hari ini, karena engkau tidak di dalam posisi ketergantungan berpusat pada Kristus dan berdiri pada keperpihakan Allah akan kita, saudara. Sehingga bagian warisan rohani yang hidup itu bukan menjadi bagian kita lagi. Hari-hari ini, dapatkan warisan surgawi, yaitu kelahiran baru, hidup sama seperti Yesus pernah hidup di muka bumi. Sanggup melakukan segala sesuatu, karena pekerjaan-pekerjaan Bapaknya dengan kuasa yang bekerja di dalam dia yang dia lakukan seutuhnya. Maka itu terjadi di dalam dirinya. Itulah kemerdekaan itu, saudara. Respon kita yang ketiga, jangan kenakan kuk perhambaan. Adalah, ini yang terakhir saudara, adalah sikap hati dan tindakan nyata untuk tidak hidup dengan tabiat lama kita, yaitu tuntutan perhambaan kodrat dosa dan kejahatan yang menimbulkan kematian. Hari-hari ini saudara, jangan ada tuntutan apapun. Ketika saudara mulai mendapatkan tuntutan, balas saja itu lawanmu, marahin aja dia, sikat aja dia. Di tengah kesulitan ini ambil aja itu. Ketika tuntutan perhambaan dosa itu mulai menekan kita saudara untuk berbuat jahat, maka sebenarnya kita belum menjadi orang yang merdeka saudara. Tapi ketika tuntutan perhambaan itu turun dan menuntut kita dan kita katakan, aku tidak mau berbuat dosa lagi sama seperti itu. Aku harus mengampuni dia. Aku harus melupakan kejahatannya dia. Aku harus mengasihi dan berdoa bagi dia. Aku harus bekerja keras di tengah kesulitan ini dengan tuntunan Tuhan. Ketika yang baik-baik itu muncul dan mengalahkan daging, itulah tanda ciri-ciri orang yang mengalami kemerdekaan seutuhnya, saudara. Tapi ketika orang yang berkata percaya Yesus ini masih menuruti keinginan dagingnya ini, saudara,
untuk digunakan sebagai senjata-senjata kelaliman, maka dia belum merdeka pada intinya, saudara. Firman Tuhan berkata, saudara, dalam Roma 6 ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Jadi saudara, kita sekarang ini hidup. Kehidupan ini yang kita akan berikan. Kehidupan yang bagaimana? Kalau disuruh buat jahat, lawanan. Jangan berbuat jahat, saudara. Tapi lakukan yang baik buat Allah. Itu namanya memberi hidup, saudara. Tapi kalau kita melakukan yang jahat, itu namanya memberi mati, saudara, kepada Allah. Allah tidak mau kematian, saudara. Tapi Allah mau kehidupan, saudara. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran di hari-hari akhir ini, saudara. Hari-hari ini, saudara, percayalah, di muka bumi ini sampai kepada kekekalan. Kalau engkau mengalami artinya kemerdekaan seutuhnya, hari ini jiwamu sudah menjadi tenang. Karena keselamatan di muka bumi ini, baik dalam segala hal yang sedang terjadi di dalam dirimu, engkau tetap akan mengingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dirimu. Dan pertolongan itu tepat pada waktunya. Kalau toh masih harus mengalami seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego harus dimasukkan ke dapur api perjalanan ini. Percayalah saudara, ketika ucapan Sadrah, Mesah, dan Abednego, kalau itu terjadi aku tidak akan menyembah patung Tuanku. Kalau itu terjadi aku tetap akan mengasihi Yesus. Maka kemerdekaan itulah saudara, pernyataan untuk tetap mengasihi Tuhan dengan situasi apapun ini saudara, itulah mujizatmu saudara. Itulah yang mengantarkanmu saudara, untuk mencapai kemerdekaan selama-lamanya nanti bersama Allah. Perjalanan kemerdekaan di bumi ini terbatas. Tapi kau harus mengalami kemerdekaan selama-lamanya bersama Allah. Yaitu untuk terus menguduskan fokus dengan Tuhan. Untuk tetap berdiri teguh. Dan jangan lagi kenakan kuk perhambaan itu. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Evangelis Wahyu Hidayat yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah terkait dengan kemerdekaan yang seutuhnya. Kami berharap di tengah-tengah pandemi yang mengancam kehidupan kita, ada kemerdekaan sejati dari Tuhan, dari rasa takut, dari sakit bahkan kematian. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya ingin mengingatkan bahwa minggu yang akan datang kita akan berjumpa dalam ibadah tatap muka. Ibadah berlangsung 2 kali, yang pertama pukul 7.00 dan ibadah yang kedua pukul 9.00. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan segera mengakhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
atas kebenaran firman Tuhan, kami proklamasikan bahwa Tuhan sudah memerdekakan kami. Itulah sebabnya kami berdoa jika ada di antara mereka yang sedang mengalami ketakutan, biarlah kasih-Mu melingkupi mereka, merengkuh mereka, sehingga mereka memiliki keberanian untuk menatap masa depan. Beri kepada mereka kekuatan dan penghiburan, beri kepada mereka kemenangan, beri kepada mereka kemerdekaan yang sejati Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh menikmati kemurahan dan anugerah Tuhan. Akhirnya kami berdoa, biarlah sepekan ke depan kehidupan kami diberkati dan ditolong Tuhan. Kami memberkati kota kami, agar PPKMD kami boleh berjalan dengan baik, sehingga level kami boleh terus turun, sehingga kami memiliki keleluasaan untuk mengembangkan ekonomi dan peribadatan kami. Sekarang Bapa di surga, kami akan berdoa sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengangkat kedua tangan kita akan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat rasuli. Kekasih Tuhan, terimalah segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, pimpinan, bimbingan dan penghiburan dari Arah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin.